pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Rizal dan rekan saya Dr. Sheila Salsabila, dan hari ini kita akan membahas soal apa nih, Dok? Nah, hari ini pas banget nih, saya kan suka olahraga juga. Nah, tapi saya orang yang walaupun suka olahraga, tapi saya suka makan juga. Untungnya saya tuh nggak gampang gemuk. Lebih mudah buat saya untuk nurunin berat badan. Kamu gimana? Sama, aku juga. Untungnya begitu. Tapi nih, Dok, sebenarnya kita ini termasuk orang-orang yang hoki. Karena banyak banget di masyarakat yang walaupun mereka gemar banget nih berolahraga, tapi mereka susah banget untuk nurunin berat badan. Malahan nih, kadang-kadang mereka kalau misalnya habis olahraga, justru nafsu makan mereka meningkat, Dok. Betul. Nah, ini pas banget nih, di tengah-tengah kita sudah ada Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Halo Dok, gimana Dok? Suka olahraga pasti ya? Suka dong, pasti. Pantesan langsing ya, Dok ya? Iya. Nah, ini Dok, saya mau nanyakan tentang fakta mitos yang beredar di masyarakat. Nah, pada saat habis berolahraga, kita bisa makan apa saja, gitu. Terutama yang tinggi kalori, ini fakta atau mitos? Nah, itu mitos, Dok. Kenapa tuh, Dok? Ya, jadi gini, itu adalah pemikiran yang salah, kebangetan banget dan harus diluruskan nih, gitu. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk dapat menurunkan berat badan itu adalah dengan meningkatkan pengeluaran energi. Salah satunya adalah dengan olahraga. Nah, setelah olahraga, ketika kita konsumsi makanan yang mengandung tinggi kalori, itu akan menyebabkan olahraga yang kita lakukan akan menjadi sia-sia dan percuma gitu, dan sayang banget gitu. Nah, jadi olahraga, mungkin saya kasih contoh kayak olahraga yang lagi marak sekarang kayak goes, Dok. Sepeda ya? Sepeda ya. Jadi ada beberapa menu favorit yang memang disukai oleh pesepeda sesudah berolahraga. Nah, salah satunya yang mereka sukai adalah mie ayam. Bener gak, Dok? Waduh, mie ayam. Betul. Ya, bener Habis banget itu ya. teh manis. Teh manis. Abis itu kopi susu kekinian, Dok. Betul. Ya. Nah, tahu nggak sih kalorinya berapa? Jadi per satu mangkok mie ayam ternyata mengandung kalori kurang lebih 400. Wow. Setelahnya jika kita mengkonsumsi kopi susu kekinian tuh, itu kalorinya kurang lebih 300. Jadi 400 tambah 300 jadi 700. Benar. Nah, sedangkan per kali kita olahraga sepeda kurang lebih 1 jam itu bisa membakar kurang lebih 400 kalori. Sehingga itu bukan defisit kalori, tetapi kita jadi menabung kalori dan lemak di dalam tubuh kita. Jadi berat badannya pasti nggak turun. Nah, jadi sebenarnya makan setelah olahraga boleh, karena untuk mengganti energi yang hilang setelah kita olahraga, tetapi syaratnya jangan berlebihan, sesuai dengan kebutuhan kita selama diet. Kemudian asupan yang kita makan harus lebih sedikit daripada kalori yang kita buang dengan berolahraga. Nah, ini bener banget. Jadi pada saat gini ya, Dok, pada saat kita olahraga, kita hitung-hitung lah, mungkin 300, 400 ya boleh masukin, mungkin tapi lebih rendah dari itu. Nah, benar. 100, 200. Iya, benar banget. Gitu. At least harus defisit gitu, Dok, defisit kalori gitu. Pokoknya itu kalau untuk menurunkan berat badannya, Dok ya. Nah, ini ada lagi nih, Dok. Ini fakta atau mitos, katanya diet yang tidak menerapkan gizi seimbang ini akan merasakan lapar yang lebih cepat, Dok. Ini fakta atau mitos? Nah, itu fakta. Fakta. Nah, jadi gini, ketika Anda kelebihan berat badan dan Anda menjalankan diet, Anda tentu saja harus menjalankan diet rendah kalori. Artinya kalorinya harus defisit. Ya. Jadi untuk Anda yang sedang menjalankan diet rendah kalori, sering sekali gagal menjalankan. Kenapa? Karena sering sekali diikuti oleh perasaan lapar, tidak kenyang, tidak puas, gitu, karena makanan yang dikonsumsi menjadi sedikit. Nah, jadi syaratnya adalah jenis makanan yang dikonsumsi selama diet itu harus tepat. Nah, ini Dok, di depan kita kan ada banyak jenis makanan nih. Kira-kira yang mana, Dok, yang disarankan nih kalau kita lihat? Aduh, ini saya nggak tahan ini ngelihat ini. Saya juga, Dok, itu dari awal, Dok, ngeliatnya ini. Nah, jadi makanan apa yang baik dikonsumsi untuk mereka yang sedang diet? Yang tentu rendah kalori. saja yang harus kita ingat adalah makanan yang membuat kita kenyang lebih lama. Nah, makanan yang seperti apa? Makanan yang akan membuat kita kenyang lebih lama dan merasakan lebih puas dan bisa meningkatkan pembakaran kalori, itu adalah makanan yang mengandung protein. Contohnya Tetapi apa nih, Dok? selama diet pilih yang rendah lemak. Contohnya adalah kita boleh memakan seperti ini. Nah. Ayamnya boleh pilih yang tidak digoreng, jadi seperti ini dibakar, tetapi dibuka kulitnya karena kulit ayam ini tinggi akan lemak gitu. Nah, terus pilihan lain mungkin seperti ini, seperti ikan. Ikannya boleh dibakar seperti ini, tetapi hati-hati bagian yang hitam-hitamnya mungkin boleh dibuang. Kemudian pilihan lain seperti telur, seperti ini nih. Telur.
Ini dok, tadi makan ayam, makan ikan, pakai nasi gimana dok? Nah, pakai nasi benar. Itu pertanyaan bagus ya. Nasinya seperti apa dulu nih dok? Nah, untuk nasi kita juga harus mengkonsumsi, harus memilih makanan-makanan yang tinggi akan serat yang membuat kita kenyang. Ya. Nah, golongan karbohidrat yang tinggi akan serat itu contohnya seperti ini nih dok. Ya. Nah. Ini contohnya adalah seperti nasi merah. Ya. Gitu. Jadi nasi merah ini tinggi akan serat, atau contoh lain mungkin seperti kentang. Di sini ada kentang, tapi memang lebih baik konsumsi kentang dengan kulitnya, karena kulit kentang itu tinggi akan serat. Nah, konsumsi tinggi akan serat ini juga sama seperti protein, akan membuat kita kenyang lebih lama. Nah, contoh lain dari serat adalah ini nih, sayur-sayuran dan buah-buahan. Gitu. Dan selain itu sayur dan buah-buahan penting selama diet. Kenapa? Karena mengandung vitamin dan mineral yang cukup, yang sifatnya antioksidan, sehingga membuat ketika kita diet, daya tahan tubuh kita tetap baik. Gitu. Oke, nah dok, ini ada pertanyaan nih dok. Ini sebagai orang Indonesia dok yang penggemar makan nasi, harus pokoknya makan nasi, apalagi setelah olahraga nih dok. Ini masyarakat bertanya nih dok, ini seberapa banyak sih sebenarnya porsi nasi yang boleh dikonsumsi setelah berolahraga? Oke. Tapi sesaat lagi dok, ditahan dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat. Ya balik lagi di Hidup Sehat. Tadi Dokter Sheila kamu nanya masalah nasi. Betul, Saya juga masalah seperti nasi. itu. Kalau orang Indonesia tuh ngelihat nasi tuh kalau belum makan nasi berarti belum makan. Bener, dan Iya. kadang-kadang tuh kalau misalnya kita tuh kalau belum makan tuh emang jadi hangry. Betul. Dokter Rizal, hangry itu Hungry itu hungry and angry. Ya? betul banget, apalagi kalau belum makan nasi. Nah jadi dok, tadi lanjut lagi ke pertanyaannya, itu berapa banyak sih dok kalau misalnya orang Indonesia setelah olahraga mau makan nasi tuh berapa nih porsinya? Oke, untuk porsi dari nasi sebenarnya tergantung apa olahraga yang kita lakukan. Yang tadi ku bilang sebenarnya yang bagus kalau untuk diet adalah harus defisit. Jadi yang dikonsumsi harus lebih sedikit daripada yang dikeluarkan. Nah mungkin kalau seperti satu porsi nasi seperti ini, mungkin ini ada sekitar 8 sendok makan ya dok. Ini 8 sendok makan segini kalorinya sekitar 175 kalori. Nah jadi kalau misalnya nih kita olahraga sekitar membakar 400. Kalau sesudahnya kita mau makan, kita boleh seperti makan setengahnya, kurang lebih 4 atau 5 sendok makan, kemudian ditambah dengan lauknya seperti ayam. Ayam seperti ini untuk satu potong, mungkin kalorinya berkisar antara 200 kalori. Jadi 200 tambah 88 sudah 288 kalori. Jadi boleh ditambah dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Bagaimana ini dok? Yang contoh ini ada buah ini. Nah buah-buahan kan itu biasanya yang buah-buah mana? itu setelah makan. Itu kita makan buah ini. Oke, nah jadi ini buahnya enak ya dok, durian. Jadi ada beberapa buah-buah tertentu yang memang mengandung tinggi gula ya, jadi harus hati-hati. Nah jadi sebenarnya buah ini kan kandungan memang karbohidrat. Nah, ini pas banget dok, untuk- maaf. Ini juga berhubungan dengan fakta mitos kita. Saat diet, konsumsi buah mangga, nangka, pisang, dan durian itu bisa membuat berat badan sulit turun. Gimana dok, ini fakta atau mitos? Oke, kalau menurutku itu fakta. Fakta. Ya, jadi kenapa? Karena buah-buahan yang tadi Dr. Rizal sebutkan itu termasuk buah-buahan yang mengandung kalori yang tinggi dan juga tinggi akan gula. Saya kasih contoh ya, kita bedah ya masing-masing. Contohnya di depan kita tuh ada durian. Nah, durian seperti ini mungkin di sini cuma ada 2 biji durian. Nah, kalau misalnya durian, kalau kita beli nih, misalnya satu buah durian yang ukuran kecil, itu kurang lebih 600 gram, itu mengandung kalori kurang lebih, tahu nggak berapa? Nggak tahu. Sekitar 885 kalori. Hampir 1000 kalori ya dok Iya, ya. benar banget. Nah, itu adalah 3/4 dari konsumsi kebutuhan kalori yang diperbolehkan untuk kita untuk diet. Ya, jadi kalau makan satu buah durian yang kecil, itu sudah habis 3/4 kalorinya. Waduh, Ya, berarti sayang seharian banget ya. udah nggak usah makan lagi ya, makan sayur aja habis itu ya. Nah, yang berikutnya seperti Mangga mangga. gimana? Ya, ini mangga seperti ini. Nah ini kan lagi Musim ini. musim nih Lagi dok, musim benar. mangga sekarang. Nah, ini kan mangganya mungkin sudah dibelah ya. Kalau satu buah mangga yang ukuran seperti ini mengandung kalori kurang lebih sekitar 135. Tetapi di dalamnya kandungan gulanya tuh tinggi sekali. Jadi per satu buah mangga seperti ini kandungan gulanya kurang lebih 28 gram. Yang itu adalah setara dengan kurang lebih 2,5 sendok makan gula. Wow. Ya, jadi tinggi itu ya, sangat Dok. tinggi sekali, benar. Cuma nih dok, karena ini memang lagi musim mangga, mungkin masyarakat jadi gampang untuk mendapatkan mangga, apalagi abis olahraga nih dok.
terus pengen makan yang manis-manis, tapi pengen juga sehat. Jadi mikirnya ini makan mangga nih sehat nih dok, itu gimana kalau pendapat dokter, boleh nggak? Ya, yang pertama kalau memang sedang diet, kalau memilih buah mangga boleh, tetapi pilih buah mangganya mungkin jangan yang terlalu kematangan, ya, atau manis seperti ini nih, karena semakin matang atau semakin manis tentu saja pasti kandungan gulanya semakin tinggi. Nah, hati-hati, tidak boleh mengkonsumsi satu buah mangga full seperti ini kalau sedang diet. Ya, kalau sedang tidak diet seperti dokter Sela boleh. Nah, paling penting sebenarnya boleh satu tapi jangan sendiri. Oh iya, itu benar. Iya, Harus bagi-bagi, nggak boleh pelit ya. Jadi disarankan mungkin kalau sedang diet boleh maksimal mungkin setengah potong dari mangga, itu pun gulanya sudah cukup tinggi. Seperti ini setengah potong ya dok? Ya, setengah potong mungkin biasa kita potong seperti ini nih dok. Jadi sudah dibelah seperti ini. Ini seperti ini mungkin boleh, seperti ini. Ini mengandung gula untuk setengah potong seperti ini kurang lebih 14 gram. Jadi 14 gram itu seperti 1 sendok makan gula. Nah, ingat batasan konsumsi gula sebenarnya untuk orang normal bukan diet itu adalah sebesar 50 gram per hari. Gitu. Jadi kalau kita konsumsi seperti ini sudah mengandung 14 gram, berarti kurang lebih 1/3 dari konsumsi gula kita tuh sudah hilang, berkurang untuk 1 hari. Dok, kalau saya ini kan umurnya masih 16 tahun, gampang nurunin berat badannya. Oh, masa sih dok? Nah gini, 16 tahun yang lalu ya. Nah, pemirsa Tiwan ini mungkin banyak yang bertanya-tanya. Katanya, ini mitos atau fakta dok? Kalau sudah usia 40 tahun, itu sulit untuk menurunkan berat badan. Nah, fakta itu atau mitos? Mitos dok. Oke. Wow. Jadi gini, memang sebenarnya kalau kita mulai usia 40 tahun ke atas, metabolisme tubuh kita pasti akan melambat. Itu sudah pasti. Kemudian semakin dengan bertambahnya usia, tentu saja kebutuhan kalori kita, kebutuhan kalori harian itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Nah, tetapi bukan alasan bagi mereka yang usia 40 tahun ke atas untuk tidak menjalankan diet untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi yang Anda harus ingat jika Anda usia 40 tahun ke atas, sudah pasti yang pertama Anda harus lakukan adalah Anda berkonsultasi dengan dokter gizi, dilakukan perhitungan kebutuhan kalori sesuai dengan berat badan, tinggi badan Anda sekarang, dan sesuai dengan usia. Dari kebutuhan yang sudah dihitung, dikurangi 25%-nya. Nah, sehingga bisa defisit kalori. Kemudian pilih jenis makanan yang tepat yang tadi telah kujelaskan dengan tingkatkan olahraga. Niscaya berat badannya pasti akan turun. Gitu, Dok. Oke, baik dok. Dok, ini tips terakhir nih dok untuk masyarakat yang memang udah diet, udah melakukan semuanya dok, udah rajin olahraga juga, tapi memang badannya tuh tetap gemuk gitu. Apakah itu bawaan genetik atau gimana? Apakah masih bisa diubah nih dok? Oke. Jadi ini saya akan bagikan tips ya. Jadi bagi Anda yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, Anda telah diet dan olahraga tetapi berat badannya tidak kunjung turun, Anda harus lihat lagi. Pasti ada bagian yang salah. Nah, seperti apa? Poin pertama yang terpenting adalah ketika Anda sedang diet, Anda harus defisit kalori. Jadi, Anda harus mengurangi asupan kalori yang Anda konsumsi dengan cara tidak boleh konsumsi makanan dan minuman yang manis, sudah pasti. Tidak boleh mengkonsumsi makanan yang digoreng, karena akan menambah kalori makanan Anda, sehingga sudah deh goodbye dietnya karena kalorinya tinggi. Nah, yang kedua adalah harus tingkatkan olahraga Anda. Hati-hati, olahraga tidak boleh yang terlalu berlebihan. Kenapa? Ketika olahraga terlalu berlebihan akan membuat setelah olahraga Anda cenderung akan lapar, Anda akan lelah, sehingga konsumsi makanan Anda pasti akan lebih banyak. Nah, olahraga yang disarankan adalah olahraga dengan intensitas yang sedang. Contohnya adalah seperti berjalan cepat. Jangan berlebihan ya? Jangan berlebihan, benar. Bersepeda boleh, kemudian seperti berenang atau treadmill. Tetapi dengan speednya pun jangan terlalu cepat. Nah, disarankan 30-60 menit per kali untuk pembakaran lemak, 3-5 kali per minggu, dengan targetnya adalah 150-300 menit per minggu. Oke, itu per minggu ya, per minggu, berarti ya, benar. bukan satu hari langsung dihajar semua olahraganya ya pemirsa. Nah, terus berikutnya adalah perbanyak konsumsi makanan yang membuat kenyang. Di antaranya adalah protein. Yang tinggi serat ya? Yang tinggi serat, benar banget, dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu perbanyak konsumsi air putih dok, sekitar 8-10 gelas per hari. Nah, ini yang terakhir nih, penting banget dan harus diingat. Untuk menjalankan diet, dibutuhkan niat dan tekad yang kuat. Wow, kemudian komitmen, konsistensi, disiplin, sadar diri kalau Anda sedang diet. Nah, niscaya ketika kita bertekad kuat dan niat,
segala halangan dan rintangan, ada makanan manis, makanan enak, ada kue, ada es krim di depan mata, itu bisa kita tolak, Dok. Kalau kita niat. Iya. Dok, terima kasih banyak nih informasinya. Nah, ternyata benar ya, konsistensi itu juga bisa bikin galau. Benar nah, setelah banget. ini kita akan membahas tentang usia remaja yang sering galau. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.